Hai guys, kembali bersama Andrea Farens di sini. Kita bakalan mau bahas soal Persivity. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang roller. Kali ini bagiannya adalah Persivity. Dulu aku pernah menjelaskan soal roller, Persivity dan PT Kampas Ganda ya. Itu videonya ada di sini. Dan kali ini aku hanya membahas soal Persivity-nya saja loh. Jadi Persivity itu seperti ini. Dia yang bentuknya besar dan memang ada macam-macam warnanya ya. Ini yang aku ada sekarang ini warnanya hitam. Dan biasanya juga ada warnanya kuning, merah, kemudian putih. Setauku juga ada ya. Tapi ya basically biasanya adalah hitam, merah, dan kuning. Jadi Persivity ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mengatur kerenggangan pada sliding shaft atau puli bagian belakang. Untuk ukurannya sendiri terdiri dari beberapa ukuran ya, yaitu ukuran standar itu biasanya di bawah 1000. Kemudian yang ukuran 1000 rpm itu yang kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga 1500 rpm dan 2000 rpm. Biasanya yang 1000, 1500 dan 2000 itu adalah buatan aftermarket, dan yang aku pegang ini mereknya TDR, walaupun juga masih ada merek-merek lainnya. Lalu ada juga yang aku pernah dengar itu ya, ukurannya cukup unik, yaitu 1250 dan 1750. Dan bahkan ada yang pernah komen itu ya, Bang, kalau pakai yang Persivity-nya ukuran 1340 itu ada juga yang 1680. Ya jujur aja aku nggak ngerti ya di mana ada perhitungan seperti itu. Yang jelas yang aku tahu itu adalah ukuran 1000, 1500 dan 2000 untuk aftermarket, dan di bawah 1000 untuk ukuran standar. Pada kondisi matic standar itu sebaiknya menggunakan antara 1000 rpm dan 1500 rpm. Untuk yang 1000 rpm ini biasanya untuk mencari akselerasi ya. Jadi tarian bawah menengah itu cukup enak. Kemudian untuk yang 1500 rpm itu biasanya orang yang akan mencari top speed. Biasanya sih ya antara tengah ke atas itu sudah mulai enak. Untuk motor bore up itu biasanya menggunakan antara 1500 rpm dan 2000 rpm. Nah, untuk yang 2000 rpm ini biasanya bener-bener yang wah, ini orang sudah gila top speed ya. Jadi bakalan nyari top speed yang sekenceng-kencengnya. Tapi ingat selalu ya, ada di otak kalian itu semakin ngebut, semakin kencang itu semakin dekat dengan Tuhan. Ini hanya saran saja ya. Sekali lagi ini hanya saran, yaitu untuk per 2000 rpm itu tidak digunakan pada motor atau matic standar karena bakalan sangat-sangat berat dan pastinya bakal ada part-part lain yang cepat kalah atau pendek umurnya. Contohnya adalah V-belt yang cepat haus. Lalu juga disarankan tidak menggunakan dari motor lain alias sistemnya adalah kanibal. Contohnya adalah per standar dari PCX ya, itu paling sering diaplikasikan ke motor Vario, Beat maupun NMAX ya. Bahkan juga pernah ada yang di Aerox dan segala macamnya ya. Oke, sebenarnya sih tidak ada larangan ya, cuman memang tidak disarankan untuk melakukan seperti itu. Karena ini menurutku pribadi dan mekanik-mekanik mesin yang aku kenal berpendapat bahwa Persivity PCX ke motor lain itu tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dan itu semacam seperti hanya pergantian standar ke standar. Jadinya ya semacam kayak ngapain gitu loh. Ada 2 poin yang mendasari, yaitu yang pertama adalah kerja CVT jadi kurang efisien. Yang kedua adalah tekanan yang dihasilkan itu bakalan jadi random banget atau sistemnya acak. Jadinya aku hanya menyarankan untuk pakai Persivity yang diperuntukkan untuk motornya. Misalnya untuk Vario ya Vario, Beat ya Beat, NMAX, Aerox. Sorry, Aerox sama NMAX itu sama. Jadi ya oke sih, nggak apa-apa sih bolak-balik ya. Kemudian misalnya PCX ya PCX, atau misalnya XMAX ya XMAX, dan matic-matic lainnya. Jadi diusahakan pakai yang diperuntukkan dengan motornya, tidak dengan kanibal. Tapi kalau kalian mau kanibal ya itu terserah kalian, karena manfaat dan resikonya itu kalian yang nanggung. Keuntungan dan kerugian itu kalian yang sendiri dapat, bukan aku. Aku hanya menyarankan saja. Termasuk juga dari mekanik yang lain tuh mereka cuma menyarankan aja. Kalian kalau mau pakai ya pakai gitu loh. Jadinya menurutku ya
Kalau sudah ada yang diciptakan khusus untuk motor atau matic itu, ngapain harus nyarik dari matic lain? Itu pendapatku pribadi loh ya. Jadi kalau misalnya aku ditanyain, Bang, bakalan pasang ndak PIR PCX ke NMAX-mu? Jawabannya tidak. Tidak akan ya, aku bakal tidak akan memasangnya. Kecuali ada NMAX lain yang dipasangin PIR CVT dari PCX dan aku disuruh review, aku oke-oke aja. Tapi untuk motorku pribadi, tidak akan. Lebih baik aku ngambil challenge dari viewersku ya. Beberapa hari atau beberapa minggu lalu itu ada yang komen tuh seperti ini, Bang, coba bikin konten review roller lebih berat 1 gram atau 2 gram tapi pakai PIR CVT yang 1000. Nah, aku sih ya lebih bakalan condong ke sana untuk bikin challenge ya, tapi nggak hari ini, nggak besok atau minggu depan. Jadi aku bakal nyari waktu yang tepat untuk bikin settingannya seperti itu. Pemakaiannya 1000, 1500 dan 2000 itu tergantung dari kebutuhan ya, tergantung dari setelan CVT kalian maunya seperti apa. Tapi memang yang aku sarankan adalah untuk pemakaian harian cukup hanya 1000 atau 1500. Jadi pilihannya cuma 2 aja. Aku nggak menyarankan 3000 untuk pemakaian normal dengan kondisi mesin otomatis kalian itu standar. Simple kan? 1000 rpm akselerasi, 1500 top speed. Gampang. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.